saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, menutup bagian-bagian dari tentang kemenangan-kemenangan rohani ini, saya ingin menyampaikan pada saudara sekalian bahwa ada kuasa yang ajaib dari kuasa darah Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan pada saudara dua bagian firman Tuhan. Satu, kuasa nama Yesus. Satu, kuasa darah Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menggunakan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya seluruh jemaat pegang teguh firman Tuhan ini, sehingga tidak ada satu orang pun yang mau dikalahkan oleh kuasa iblis. Karena Tuhan sudah memberi kepada kami firman-Mu yang menjelaskan betapa berkuasanya nama Yesus dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11. Demi kata firman Tuhan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Amin. Saudara pemirsa, hal yang nomor satu kita ingat ialah di sini bicara tentang iblis langsung, Lucifer. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Lucifer kecuali darah Yesus, darah anak domba Allah. Tapi perhatikan betul ini. Kuasa darah Yesus tidak bisa berfungsi kecuali saudara menjaga kesaksian hidup. Nah, disinilah disebutkan. Jadi kesaksian hidup saudara harus baik. Etika dan moral saudara harus baik. Pola dan gaya hidup saudara harus baik.
dan tutur kata serta tingkah laku saudara sekalian harus baik. Dari mana sudah tahu? Dari mana sudah bisa memperolehnya? Jelas saudara sekalian sudah bisa memperolehnya dari kata firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, atau dalam bahasa yang lain, akal budimu itu menyangkut cara berpikir dan juga perasaan kita. Nah, berubahlah pembaharuan budimu supaya engkau dapat melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah makanya kita harus selalu berdoa, Tuhan berkati dan baharui pola etika dan moral saya. Tuhan, ubahlah dan baharui pola dan gaya hidup saya. Tuhan, ubah dan baharuilah tutur kata dan tingkah laku saya. Berdoa setiap hari seperti itu, sampai sudah mendengar orang lain mengatakan bahwa hidup saya sudah berubah. Tidak cukup sudah merasa-rasa diri sendiri berubah, tidak. Tapi harus ada kesaksian dari orang lain yang melihat hidupmu berubah. Itulah tandanya bahwa kesaksian hidup sudah baik, dan kemudian melaluinya darah Yesus dapat berfungsi mengalahkan kuasa iblis, serangan iblis, tipu daya iblis dari kehidupan saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama. Ya. Sekarang mari kita lihat yang kedua. Dari Lukas pasal 10 ayat 17. Lukas pasal 10 ayat 17. Demikian kata firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan, banyak, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Demi nama siapa? Nama Yesus. Itu juga sama dengan yang tadi. Mereka ini murid-murid sedang praktek. Jadi mereka sedang menjaga kehidupan mereka betul-betul, sehingga mereka kemudian pergi praktek, dan di sana mereka mengalahkan kuasa iblis. Mereka katakan, dalam nama Yesus kuasa iblis pergi, dan iblisnya pergi. So, lihat ayat berikutnya. Ini luar biasa. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu, kata Yesus, untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Luar biasa. Luar biasa. Jadi, dari mana jalannya? Jalannya cuma satu. Ya. Bertobat, lahir baru, dilepaskan dari kutuk. Tolong saudara dengar baik ini. Ya. Biar saudara teriak-teriak sampai bolong juga tenggorokan, saudara teriak dalam nama Yesus, iblis keluar, saudara ditertawakan oleh iblis. Kalau sudah belum sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru, dilepaskan dari kutuk. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Itu pintu masuk untuk saudara mengalami kemenangan dalam nama Yesus. Jadi, pastikan dulu hidupmu dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, roh kemenangan daripada Tuhan, dan pastikan namamu sudah tercatat di surga karena engkau sudah bertobat, lahir baru, dan lepaskan dari kutuk. Maka engkau punya kuasa ketika engkau mengucapkan tentang mengusir iblis dalam nama Yesus, maka iblis akan pergi. Tidak bisa bertahan. Karena itu jaga baik kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari kita kembali lagi kepada tadi Wahyu 12. Sebelumnya dikatakan ayat 7, maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak bertahan, mereka tidak mendapat tempat di sorga.
Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia lemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya itulah yang menjadi roh-roh yang mencobai mengganggu umat manusia. Roh najis, roh kotor, ya, yang roh yang mendorong orang untuk mencuri, membunuh, korupsi dan lain-lain. Tetapi kita punya darah Yesus yang mampu mengalahkannya, sehingga seharusnya orang percaya, orang Kristen, tidak ada yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang tercela dalam hidup mereka. Mari saudara pemirsa, seluruh jemaat yang mengikuti program ini, mari kita simpan kuasa darah Yesus itu, dan kesaksian hidup kita ternyata benar, dan kita tidak akan lagi terlibat dalam kehidupan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami, dan tolong kami Tuhan supaya kami oleh anugerah Tuhan mengalami lagi mujizat keajaiban yang luar biasa daripadamu. Kami percaya oleh darah Yesus dan nama Yesus, kami akan hidup berkemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.